Gue upload lah, ternyata kayak gue kaget banget reaksi orang tuh bingung yang kayak sumpah bingung banget yang kayak sampai gue Google Marshanda, terus gitu yang suggestion keduanya Marshanda gila. What the hell man? Itu terafiliasi dengan lagu-lagunya Taylor Swift. Bohong lu. Lo ngerjain gue kan. Bener gak? Lah lu menikmati Taylor Swift gak? Iya. Penerimaan lo dengan diagnosa itu pada awalnya gimana? Awalnya gue kayak baal gitu, kayak numb. Bener-bener kayak gak mau, kayak langsung ngeblok, gak mau denger, gak mau tahu. Iya 4 tahun gue denial. Anjir. Yes. Ini sama ceweknya udah datang nih. Oh iya, silakan dibawa turun. Thank you. Halo. Wow. Selamat datang. Hey, apa kabar? Baik. Silakan kita kasih tepuk tangan untuk Marshanda, guys. Thank you. Terima kasih. Marshanda, seseorang yang tahun awal 2000-an maybe, I don't know. Iya betul. Awal 2000-an itu sangat hits dengan sebuah IP yang namanya Bidadari. Iya. Benar ya? Iya, 2000-an. 2000-an. Itu waktu itu berapa season waktu itu? 3 tahun. 3 tahun tuh. Tapi bukan seasonan yang terus gitu, cuman waktu itu masih seminggu sekali kalau sinetron tayangnya. Oh iya. Sekarang kan semua udah tayang tiap hari ya? Benar. Di sini ada yang pernah nonton atau tahu? Oke, satu ada. Yang lainnya? Oh, lahirannya. Gen Z nih ya. Iya, lahirannya waktu Masih imut-imut kalian ya? Iya. Waktu lo syuting, Ca, mereka baru lahir. Wow. Nah. Yang gue bingung tuh, gue tuh ngerasa tua banget kalau di lokasi syuting. Ya. Orang makeup, lighting manggil gue Kak. Terus gue kayak anjir. Padahal dulu gue manggil orang-orang di kru di lokasi sutradara tuh Om, tau gak lo? Tante, Om. Sekarang mereka manggil gue Kak. Ya Allah Akbar. Sumpah. Berarti times fly banget ya. Bener. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke beberapa, kita ke awal 2000-an atau mungkin sebelumnya. Terjun ke dunia entertainment tuh sesuatu yang memang lu aim gak dari awal? Yes. Jadi dari awalnya tuh gini. Gue kan sering casting iklan dari kecil umur 5-4 tahun. Wow. Itu karena tante gue yang ngebawa. Tante gue tuh dulunya model, suka photoshoot. Terus dia ngeliat kayaknya Caca centil banget kalau di foto tuh, suka gaya gitu. Coba ajak casting gitu. Terus diajak lah sama nyokap gue. Terus gue nagih-nagih kalau nggak ada casting, mah kapan casting lagi? Gue tuh seneng banget gitu. Gue malah merasa lebih seneng di lokasi syuting iklan dibanding di sekolah. Gue ngerasa lebih kayak ketemu orang-orang yang sefrekuensi. Zaman dulu nggak ada ya bahasa sefrekuensi ya. Betul. Tapi gue ngerasa itu. Dan berarti yang notice hal tersebut adalah tante waktu itu ya? Iya, tante gue. Dan ternyata betul ya? Iya, terus udah gitu. Lo ingat gak zaman-zaman tahun 98 Spice Girls itu booming banget. Wow, iya benar. Lo harus tau, gue ngerekam. Jadi ada 2 tape compo gitu kan zaman dulu ya. Satu pasang kasetnya Spice Girls, satu album gue play. Satu lagi gue colok kabel ke My Karaoke, gue rekam suara gue tanpa musik, terus gitu nyanyi satu lagu albumnya Spice Girls yang kepasang di background gitu. Gue bilang ke nyokap, itu kelas 4 SD tau gak lo? Terus gue bilang ke nyokap gue, Mah Caca mau jadi penyanyi gitu. Jadi gue tuh pengen itu dari kecil emang, dan udah yakin ini yang gue mau. Dan gak banyak loh menurut gue anak kecil yang di umur sedini itu udah tahu apa yang dia mau gitu. Iya, terus nagih-nagih deh kalau misalnya gak ada, mana castingnya gitu. Kayak nyokap gue sampai kebingungan karena gue minta kayak, Ma nanti Caca mau ini ya. Gue juga lupa gue mintanya gimana, cuma nyokap gue cerita, gila Caca lupa ya, Caca tuh minta waktu zaman Bidadari, Caca kan nyanyi soundtracknya. Ada album, terus gue bilang nyokap gue pengen pas lulus SD gue ada mini konser. Terus nyokap gue kayak, Ca gimana mama ngehandle, dan nyokap gue tuh manajerin gue kan, jadi dia kayak ya sepanang sendiri. Tapi saat lo request hal-hal seperti itu, nyokap lo tuh pernah ngomong gak ke tante lo kayak, ini sih lu sih ngedang-ngedang? Enggak, setahu gue enggak ya, mungkin pernah. Karena nyokap gue kan banyak banget yang dia handle gitu kan untuk jadi manajer gue. Ini kan pengalaman baru nyokap gitu kan, dunia baru juga buat dia. Tapi berarti pada saat itu yang kebayang di gue ya dari cara bagaimana cara lo menceritakan masa lalu lo, berarti memang dari kecil lo sudah sangat senang bergaul ya berarti? Senang banget ketemu orang yang berbeda-beda, yang beragam, terus kayak
sampai sekarang kalau gue syuting di lokasi tuh gue biasanya ini ya kenal gitu sama semuanya. Gue tahu namanya tuh siapa aja di set gitu. Terus kayak ya gue menganggap semuanya tuh sama gitu, dan menurut gue itu yang bikin syuting jadi berkesan. Selain kayak prosesnya actingnya dan betul. Dan akhirnya lo masuk ke entertainment. Waktu itu dengan pendidikan gimana keep up-nya waktu itu? Jadi gue itu salah satu pemain sinetron di zaman gue SMP yang gak disukai beberapa sutradara. Karena mereka semua tahu kalau syuting sama Caca itu udah dealnya antara gue sama nyokap ya. Kalau Caca mau di dunia entertainment boleh, tapi lulus sekolah, harus sekolah, dan gak boleh izin sekalipun, gak boleh minta pulang lebih cepat, misalnya pulangnya jam 12 ya padahal pulang jam 3. Karena saya ada syuting Bu Guru gitu. Jadi kayak minta dispensasi gitu. Itu gak boleh sedikit pun. Jadi gue syuting selalu setelah jam jadwal pulang sekolah, dan ujian gue minta off syuting seminggu buat belajar. Jadi pendidikan tidak terlewat sampai gue lulus kuliah gitu. Dan semua project yang lo terlibat selalu menyanggupi persyaratan tersebut. Iya, akhirnya gitu. Gokil. Buat teman-teman yang belum tahu, kan kita harus kasih juga background dulu kali ya ke teman-teman yang nonton podcast ini. Mungkin kan ada yang Gen Z juga. Karena kita lupa, kadang-kadang kita pikir semuanya milenial. Oh iya. Nggak tahu diri. Ada gitunya. Jadi gue kasih tahu. Jadi ada salah satu project, ada salah satu IP namanya Bidadari di awal tahun 2000-an. Gue lupa exactly 2000 berapa ya. 2000 persis. 2000 persis ya. Itu adalah one of the biggest sinetron. Sinetron pada saat itu. Karena itu bisa dibilang sinetron keluarga yang cukup menarik itu. Waktu itu head to headnya sama apa aja sih? Lo ingat gak sih? Program-programnya. Apalagi gue kayaknya waktu itu tuh Panji Manusia Milenium setahu gue 2000 ya. Sesudah Panji Manusia Milenium, sesudah Jini Oh Jini. Oh iya, Saras 008. Terus nggak lama kemudian, setahun kemudian Pernikahan Dini keluar. Oh itu juga ikonik. Pada tahu nggak Pernikahan Dini? Di zaman itu. Pokoknya kalau nggak salah setahun sebelum gue kelar Bidadari, Pernikahan Dini keluar siapa lagi ya? Kalau dipikir-pikir itu masa dimana hiburan-hiburan di TV-nya sangat-sangat menarik ya. Iya sih, karena bervariasi banget gitu mungkin pilihannya. karena juga zaman dulu tuh cerita tuh masih sangat kayak dianggap sakral gitu. Maksudnya karena kan tayangnya seminggu sekali ya. Jadi kayak pembuat cerita tuh masih kayak gue pengen bikin yang kualitasnya tuh wah gitu loh. Karena sekarang udah dikejar waktu. Exactly gitu. Itu salah satu yang menurut lo perbedaan yang dulu dan yang sekarang ya. Kalau misalnya yang sekarang kan lebih kayak stripping gitu. Kalau stripping kan kita kejar tayang dan kalau namanya kerja tayang agak susah tuh talentnya tuh kalau harus sekolah dulu. Gue aja ngelewatin zaman stripping itu. Oh lo ngelewatin zaman stripping, lo tetap sekolah. Iya jadi sinetron. Gila. Kan jadi berubah nih industrinya dari yang semuanya seminggu sekali jadi stripping. Kebetulan sinetron yang stripping pertama kali itu sinetron gue. Judulnya Adam dan Hawa. Jadi itu sebenarnya itu proyek Ramadan yang setelah bulan Ramadan masih berlanjut terus. Padahal jadi tester doang tuh, coba kita bikin tayang tiap hari. Lama-lama ternyata akhirnya yang tayang seminggu sekali tuh nggak bisa keep up, justru malah yang bagus yang lebih lebih cepat gitu loh. Penonton tuh lebih terikat ternyata penonton Indonesia. Lebih attach ya. Lebih attach dan mereka jadinya semua yang lain-lainnya mengikuti tren seperti itu. Jadinya benar mereka pada bagus ratingnya dan sebagainya. Oke. Nah sebelum kita lebih jauh, ini ada sedikit foto-foto dari masa itu. Serius loh? Iya ada. Ini tim research kita yang menemukan. Waduh, tim research dari laboratorium. Nanti gue akan tunjukin gambarnya. Mungkin lo kalau seinget lo aja pada saat ini lo konteksnya lagi apa? Dan apa yang ada di pikiran lo saat lagi ada gambar? Buset gila. Dia harus mengingat apa pikiran gue 10 tahun lalu. Iya. Gitu ya. Kayaknya lebih dari 10 tahun. Iya sih. Betul juga. Oke, ini kamu masih ingat nggak? Ini syuting Kisah Sedih di Hari Minggu. Sinetron itu ini ceritanya sama teman-teman geng gue. Lagi di set. Kita lagi di set, lagi break. Umur berapa? Ingat nggak? Ini kelas 3 SMP kayaknya. Anjir, lu ingat setiap detail ya, lu bahkan tahu ini lo lagi syuting apa dan lagi syuting lain-lain. Di sekolahan ini, adegan di sekolah di Tebet waktu itu lokasinya. Anjir. Dari teman-teman lo ini yang beneran sekolah yang nggak bisa diganggu lo doang berarti ya? Sisanya izin-izin, seinget lo? Gak tahu sih, gue gak pernah nanya ya. Cuman, dan gue gak pernah nyampe lokasi misalnya, tadi lo gimana? Sekolah enggak? Gue gak gitu. Oh lo gak gitu, yang penting dateng langsung ini ya? Iya. Oke, biasanya kalau yang mereka cerita gitu ya cerita, tapi kalau nggak ditanya emang enggak. Oke, menarik. Cukup kuat ingatannya Marsyanda. Oke. Cukup kuat ingatannya. Oke, next. Ini kapan, tahun berapa? Ya Allah, sumpah gue lupa sejujurnya ini kapan. Tapi gue juga sering lihat video ini, foto ini. Oh, di internet banyak ini ya? Di Instagram, di Google.
Tapi dulu, jujur Pak, ya, maaf Ca. ya. Tapi jujur ya, Ca, gue nggak peres. Tapi perbedaan lo yang dulu dan yang sekarang nggak terlalu jauh, benar nggak? Nggak terlalu jauh. Lo dapet gift awet muda tuh luar biasa. Oh ya ampun. Iya. Kalau gue kan awet tua ya dari dulu. Dari kecil udah gini mukanya, dari lahir ya? Minus tato doang. Buset. Lahir-lahir udah gini ya? Iya, ini tapi kalau lo boleh menebak kira-kira umur berapa? Kayaknya ini umur 13 kali ya? Nah ya, maybe. Iya. 13-14 kali ya. 13. Oke, next. Oke. Wah, Oh, ini. ini. Ingat gak? Ini gue lagi foto buat majalah. Oh iya, memang vibe-nya majalah banget. Iya, Iya. cover majalah apa gitu, majalah-majalah remaja zaman dulu gitu. Terus yang di pikiran gue waktu itu, kayak gue lagi suka banget sama poni gue yang baru gue potong itu. Gue kayak wow, I love my pony gitu. Oke. Berarti lo dulu sempat jadi model foto juga. Ini ya? pas lagi syuting Kisah Kasih di sekolah, udah syuting. Cuman untuk kepentingan promo kah atau memang? enggak, lagi diwawancara untuk majalah itu. Oh, I see. Oke, nanti kita gali lagi lebih lanjut. Oke. Oke, next. Ini dia. Ini kapan? Oh my god, itu buat, boleh gak sih nyebut nama majalah? Oh, boleh. Ini buat majalah Hai. Oh, tahu. Hai yang keren banget gitu kan. Tahun Kayaknya tuh asik banget gitu kalau di majalah Hai gitu ya gak sih? Iya, tapi pada waktu itu juga ini adalah fashion yang lagi in juga. Oh iya, gaya gue kan gue pakai gitu, tangannya gini gitu Iya, kan. 2000-an ini pasti yakin gue. Iya, itu kayak tahun 2001 deh. 2001 ya. Iya. Oke. Iya, mereka baru setahun. Lu tolong jangan mengeluarkan statement-statement yang membuat kita merasa lebih tua ya. Tapi katanya kalau di dunia seniman tuh nggak ada yang nambah tua tau. Ya memang. Kan? Paling Tua-tua tapi tetap muda hawanya. Betul sekali. Nah, kalau ini kita tes ya. Lo inget gak ini kapan? Ingat. Ya. Ini gue sama adek gue Didi. Ya. Jaraknya kita tuh 5 tahun. Oke. Nah ini gue umur 7, Didi umur 2. Oh, wow. Gue inget banget sih itu. Oke. Nah, kita lanjut nih. Kan gue inget banget dari cerita lo tadi. Lo bilang katanya lo mulai merequest gitu. Mana nih iklan, mana nih casting dan gitu-gitulah. Ya. Semenjak diperkenalkan dengan industri entertainment gitu. Pertama kali lo dapet big break lo tuh project apa lo inget gak sebelum Bidadari? Pertama kali sebelum Bidadari gue tuh syuting satu sinetron. Oke. Tapi cuman jadi ada dalam 2 episode doang. Di Gini Oh Gini. Masa? Sumpah, gue tuh jadi sempet satu Wow, ini episode. fakta baru men. Ini fakta baru gue baru tahu ada di sini. Oke. Nah, jadi cuma 2 episode yang jaraknya kayak berapa bulan antara 2 episode itu. Yang pertama gue jadi anaknya Gini, yang kedua gue jadi Gini waktu kecil, ceritanya flashback. Udah, itu gue kelas 5. Oke. Abis itu gue casting buat syuting Bidadari, terus gue masuk. Perasaan lo waktu dapet peran itu gimana? Peran Bidadari atau Gini Oh Gini? Gini Oh Gini, tapi lebih tepatnya di Bidadari lah kan, karena itu kan lu kan di situ jadi bukan cuman supporting actor kan, di situ lu malah jadi main karakternya gitu. Perasaan gue dulu, gue belum, mungkin karena nggak tahu ya, gue nggak ngerasa kayak ada ngerasa bangga. Oh ya? Enggak, karena menurut gue. Tapi lu ngerasa beban gitu nggak? Atau pada saat itu memang lu enjoy aja, merasa bahwa gue ngerasa gue seneng banget karena gue tau gue akan cinta banget dengan dunia ini nih gitu. Udah gitu doang. I get to do this every day. Gue akan syuting ini tiap hari. Gue akan ketemu orang-orang ini tiap hari. Wah, gue ke playground gue. That's it. Gak ada kayak, wah gila, gue jadi artis, pemain sinetron, pemeran utama, wow, gitu nggak ada. Tapi waktu lo udah dapet fame sebesar itu, apalagi saat itu Bidadari udah viral dengan konteks saat itu ya, meledak banget. Di titik mana lo ngerasa anjir gue terkenal nih? Itu dia. Gue itu baru tahu banget nih kalau jadi gini lah ceritanya pas tahun 2015 ya. Oke. Sempat ada satu temen gue gue lagi yoga, abis kelar di studio yoga, dia ngomong, "Cak, dulu tuh ini ya, Marshanda itu kan di mana-mana banget ya," dia ngomong gitu. Terus gitu gue diem, gue pura-pura kayak biasa aja, gue kepikiran sampai 2 minggu. Terus gue kepikiran sampai 2 minggu, gue mikir, maksudnya apa ya? Dan gue kayak berpikir, jangan-jangan gue terkenal banget kali ya dulu gitu. Serius lo baru? Demi Allah. Demi Allah. Lo tuh banyak hal-hal yang akhirnya lo realize-nya agak-agak belakangan. Iya. Beneran gue kayak, oh gitu. Soalnya. Gue kasih tahu ya how big, seberapa gede lu pada masa itu. Gue kasih tahu nih Marshanda nih. Kayaknya pada masa itu, bahkan untuk angkatan yang ada pada masa itu, kayaknya nggak ada yang nggak kenal Marshanda.
Berarti lo nggak pernah merasa itu adalah sesuatu yang spesial or whatever gitu? Mungkin karena waktu gue di masa itu lingkungan terdekat gue tuh juga bukan tipe-tipe yang selalu ngasih validasi, selalu kayak menarik. lo spesial, lo terkenal. Jadi gue nge-treat lo berbeda karena gue nggak dididik, nggak mencari treatment yang berbeda dan mesti dipuji-puji gitu loh. Oke, menarik. Jadi gue tuh terbiasa dengan kayak ya udah gue sama aja kayak semuanya gitu. Tapi menarik nih. Reaksi keluarga saat lo dapet fame sebesar itu, mereka support atau biasa support. aja? Oh, supportnya. Support, Karena nyokap lo juga jadi iya. ini. Nggak pernah ada yang menentang atau kayak jangan deh gitu, nggak pernah sih. Iya. Nah ini menarik nih. Ini kan biasanya selalu jadi masalah. Saat itu kan pasti ada honor kan. Iya. Ada per episode dan yang lain-lain. Iya. Itu di momen mana lo sudah mulai mengerti bahwa lo generate revenue yang luar biasa untuk anak seumur itu? Jadi gini, pas gue pertama tahu. Tapi aman kan? Lo nggak apa-apa kan ditanya gini? Nggak apa-apa. Oke, siap. Jadi pas gue pertama tahu. Jangan-jangan dia baru sadar lagi. dia banyak sadar juga. Gue itu baru tahu. Gue nggak pernah nanya kan, karena gue happy aja. Iya, karena memang gue lihat lo memang menyenangkan aja playground lo bilang kan. Iya. Lo nggak pernah berpikir lebih dari itu kan. Jadi nggak pernah kebawa beban gitu. Jadi dibuatlah di manajemen gue tuh kayak semacam ada yang ngasih tau ke gue kayak Caca nih udah 17 tahun, udah punya KTP gitu kan. Jadi kayak udah bisa nih tanda tangan kontrak sendiri, terus udah kayak harus punya kesadaran, udah at least tahu lah lo tuh make money-nya berapa gitu kan. Nah, terus ada sesuatu yang aneh. Gue itu dulu, misalnya gue tahu nih gue dapat berapa, udah tahu nih. Itu gue selalu lupa. Dan gue nggak pernah ngebandingin dan gue bukan ngebandingin, gue nggak pernah tahu yang lainnya tuh dapat berapa di field gue. Jadi gue nggak tahu bahwa itu tuh gede atau kecil, gue nggak tahu, itu nggak pernah meter buat gue. Terus lo tanya aja sama nyokap gue berapa belas kali gue nanya berapa jumlah honor gue. Ada nggak di atas 10? Ada. Oh. Gitu. Jadi itu antara kayak ini anak kayak tulus banget ngerjain pekerjaannya atau goblok. Iya dong. Iya bener. Tapi gimana sih lo gitu? Gue nggak ngerti sih jujur ya. Oh menarik. Iya, jadi kayak yang gue segitu. Kalau ditanya kan suka ada pertanyaan tuh ya, kalau kita baca-baca buku-buku self help gitu kan. Sure. Lo bakal rela ngelakuin pekerjaan apa yang kalau misalnya lo nggak dibayar lo tetap kerjain ya, yang kedua kerjain sama ini sebenarnya. Jadi kayak gue seneng sih. Tapi lo ada gue bisa bilang mungkin change of career nggak juga, tapi ada sedikit perbedaan antara Marshanda yang dulu dan yang sekarang. Kalau yang dulu kan kita mengenal lo sebagai seorang entertainer. Ada banyak field lah gitu. Lo cukup versatile. Dan sekarang lo masuk atau dikenal sebagai mental health advocate. Oke. Dari mana ini tiba-tiba, lo ngerti kan maksud gue? Lo lagi ada di playing field yang sangat lo suka, terus di momen apa sampai akhirnya menjadi mental health advocate ini menjadi sesuatu yang jadi passion lo juga? Gue tuh suka ngelihat ini loh, kalau orang-orang yang di dunia pengembangan diri, trainer-trainer, guru-guru gitu. Karena kita kan kayak pengen nyari guide soal topik apapun deh. Terus kita tuh bisa apalagi soal kehidupan ya. Terus kadang-kadang kita ngeliat kayak ada yang ngajarin kita tapi dia cuman belajar dari buku. Terus dia ngasih kita kayak nasihat-nasihat tapi dia gak pernah ngalamin itu beneran. Nah itu kan kadang-kadang bikin kita sebel. Ngerti kan lo perasaan kayak gitu? Kayak lo ngomong baca dari buku doang gak pernah ngalamin gitu kan. Bener itu. Terus gue terinspirasi ketika gue di titik terendah gue. Salah satu titik terendah gue adalah ketika gue 2009 terdiagnosa bipolar disorder. Nah terus di situ gue mikir awalnya gue masih belum nerima tuh, masih denial. Terus udah gitu sampai akhirnya gue belajar untuk menerima. Terus gue ngobrol sama psikiater gue, gimana ya dok kalau saya open up ke publik soal ini. Terus dia bilang malah bagus sih, jadi kamu bisa menginspirasi orang-orang yang punya struggle yang sama. Jadi gue membuka itu ke publik at some point. Terus gue mulai sharing-sharing. Terus juga orang-orang yang struggling dengan mental health-nya jadi banyak yang ngubungin gue, DM, cerita langsung. Terus gue bahkan sampai bikin, kalau misalnya cerita ke publik kan lewat, kalau zaman dulu kan lewat TV ya, belum ada podcast gitu kan. Dan sekarang banyak sosial media, bisa DM. Nah kalau dulu tuh gue bikin support group, jadi orang bisa datang ketemu langsung, paling 15 orang lah maksimal. Terus setiap orang tuh sharing masing-masing. Semuanya tuh orang-orang yang punya isu mental health atau mereka curiga mereka punya isu mental health. Menarik. Dan itu 3 jam, masing-masing bisa sharing, gue juga sharing. Dan menarik. itu kayak sebulan 2 kali lah berlangsung terus. Tapi ini menarik banget nih Ca, untuk gue coba kita sharing di sini ya. Siapa tahu juga bisa menjadi informasi juga buat teman-teman gitu. Lo terdiagnosa bipolar itu tahun berapa tadi? 2009. Oke. For the record, 2009 itu adalah masa di mana
the whole things about mental health atau mental issue nih belum awareness-nya belum sebegitunya. Masih nol. Masih terkubur lah. Berarti minus ya? Iya. Udah bukan nol lagi, udah minus. Betul. Ya, nah boleh nggak lo sharing? Mungkin bisa juga jadi pengalaman buat kita atau informasi juga buat kita. Sampai akhirnya lo datang ke professional health, sampai akhirnya lo tahu lo punya sesuatu yang namanya bipolar disorder atau apapun, sorry ya kalau gue salah nyebutnya ya, bipolar disorder itu ceritanya gimana gitu, sampai akhirnya lo menemukan kayaknya gue harus seeking professional health deh gitu. Di momen apa lo ngerasa kayaknya ada yang beda deh sama gue gitu. Jadi pokoknya gue suka cerita juga sih di beberapa podcast saya ini. Awalnya tuh kan semuanya karena gue itu kebanyakan dari umur 15 nih. Umur 15 udah mulai. Jadi sebetulnya diagnosa bipolar itu muncul ketika gue lagi ngestop sebuah obat namanya Xanax. Yang gue dikasih oleh orang terdekat gue saat gue umur 15 tahun. Dan gue minum rutin. Dan gue gak tahu itu bahaya. Dan itu bisa bikin adiktif. Ya lo polos aja lah waktu itu ya. Nah terus kayak setelah setahun minum Xanax itu, gue tuh ngerasa kayak, ini kayaknya obat gak bener deh gitu. Kok gue jadi tambah mau nambah lagi kayak sekarang udah gak ngaruh, setengah pil gak ngaruh, 1 pil gak ngaruh buat jadi, bikin gue tidur. Resistance lo makin tinggi gitu. Iya, dan orang itu ngasih ke gue dengan atas nama care. Karena dia worrying lah gue gak pernah tidur tiap malam atau syuting gitu kan. Dia gak tahu aja gue tuh sering minum kopi di lokasi. Coba kalau dia tahu gue gak cerita. Coba kalau dia tahu gue sering minum kopi, pasti dia bilang kan jangan minum kopi biar kamu bisa tidur pas pulang ya dong. Tapi ini kan dia nggak tahu. Akhirnya dia bantu gue ngasih itu, udah terjadilah. Akhirnya gue decide gue mau stop nih, nggak bener nih udah setahun gitu. Pas gue stop kan ada gejala-gejala withdrawal. Kayak lo habis mengkonsumsi sesuatu yang rutin, begitu lo stop langsung ada aneh-aneh tuh sifat lo yang berubah jadi nggak kayak lo yang biasanya. Nah pada saat itulah gue merasa aneh, keluarga gue ngerasa gue aneh. Terus langsung kayak pada cari bantuan lah segala macam ke ustadz gitu-gitu sampai didoain gitu-gitu loh. Iya pada worry banget sampai keluarga gue lumayan aware kali ya pada saat itu. Dan gue beruntung sih keluarga gue bisa punya pengetahuan kayak dibawa ke psikiater akan membantu. Kayak ini hubungannya dengan mental health. Menjadi support system yang cukup baik juga keluarga lo pada saat itu. Baik banget karena ya gitulah. Terus mereka bawa gue ke psikiater, terus diobservasi, diinterview segala macam, dites, dan akhirnya terdiagnosa lah dari gue nggak tahu ya ini kayak diagnosa yang tepat apa enggak karena kan gue lagi withdrawal. Dan gue nggak bilang tuh sama dokternya, dok saya lagi habis minum Xanax setahun, saya lagi berhenti jadinya gini. Gue nggak ngomong. Gue cuma ngomong masalah saya apa ya dok ya, kan ditanya masalahnya apa. Gue ngarang-ngarang aja masalah biar kayak orang normal gitu kan, punya banyak masalah gitu kan. Gue bingung dong. Yaudah gue bilang aja ya, saya kadang debat sama mama ya wajar-wajar gitu. Tapi terus dokternya bilang, oh ya udah berarti ini normalnya kamu nih. Yaudah kalau gini mah gejala bipolar disorder dan depresi mayor. Dari situ keluar diagnosa itu. Pada saat keluar dan gue percaya kalau itu bener. Karena gue pikir gue nggak tahu, penting banget gue ngasih tahu si kopi, Xanax harus banget gue ngasih tahu itu ke psikiater tuh gue nggak tahu. Tapi diagnosa di bipolarnya tapi akurat kan? Akurat karena memang pada saat itu semuanya menunjukkan ciri-ciri gue kayak orang bipolar gitu loh. Menarik. Padahal itu gejala withdrawal. Dan emang kalau dilihat-lihat gejala withdrawal dari benzodiazepine tuh persis. Penerimaan lo dengan diagnosa itu pada awalnya gimana? Awalnya gue kayak baal gitu, kayak numb. Bener-bener kayak gak mau, kayak langsung ngeblok, gak mau denger, denial, gak mau tahu. Ya 4 tahun gue denial. Anjir. Itu gue inget banget nyokap gue setiap minggu tuh ngirimin kayak website apa yang mereka tuh kita bisa subscribe newsletter yang tentang pengetahuan bipolar disorder. Tiap minggu nyokap gue ngirim itu gak pernah satupun gue buka emailnya. Karena gue gak mau tahu bahwa itu gue. Itu tuh ngomongin gue, terus gue gak mau tahu itu apa. Terus titik baliknya sampai akhirnya lo mengembrace itu dan akhirnya menjadi ke arah yang lebih baik tuh titik baliknya di mana? Sampai gue ketemu sama seorang teman dekat gitu yang ngomong, kayaknya lo punya ini deh, pain. Karena dia suka ngeliat gue tuh kayak marah sama dia atau kayak suka tersinggung sama dia. Tapi dia ngeliatnya lebih dalam. Dia bilang, kayak kemarahan lo barusan tuh bukan buat gue. Tapi buat sosok yang lo trauma gitu di masa lalu lo. Coba deh lo konseling, dia bilang gitu. Akhirnya gue konseling. Nah saat gue konseling, gue terbukalah mata gue tentang psikologi, tentang diri gue.
Dari situ gue baru belajar juga tentang bipolar itu apa. Jadi gue dan gue sempet ngambil diploma hipnoterapi, diajak juga sama temen gue itu, saudaranya dia. Gue jadi belajar banyak banget tentang diri gitu. Disitulah kebuka mata gue. Oke. Itu waktu itu the whole kejadian yang lo ceritain tadi itu tuh tahun 2009 antara 2009 sampai 2013 lah ya. Oh, itu berarti 2014. itu masih jauh sebelum the whole awareness tentang mental illness ini ada di sosial media seperti sekarang ya. Iya, Oke, kalau gitu gue mau nanya pendapat lo dong, Cak. Sebagai orang yang memang, tadi menarik banget kalau gue quote kata-kata lo. Yang mengalami sendiri, yang sharing juga berdasarkan pengalaman lo. Ya. Kalau tentang self-diagnose, lo punya pendapat soal itu nggak? Orang-orang yang kayak, kayaknya gue ngerasa aneh deh, terus dia kayak nyari-nyari sendiri di Google. Iya, ternyata itu nggak boleh. Gue tanya sama psikiater, gue tanya sama teman-teman dari komunitas mental health di Indonesia gitu kan, gue banyak kenal kan, dan gue masuk di dalam salah satu organisasi juga. Mereka bilang pantang nggak boleh nyari di Google gejala-gejala terus lo menilai diri lo sendiri. Yang boleh mendiagnosa itu cuman psikiater atau psikolog klinis. Oke. Itu baru yang benar. Jadi kita bisa aja sih emang keluar di Google gitu, apalagi ada tuh yang kayak bipolar quiz. Ya Allah, gila, parah banget. Itu kayak nggak boleh banget karena ternyata sebelum dokter itu ngediagnosa lo ada mental health issue apa enggak, lo tuh harus dilihat kayak 6 bulan terakhir hidup lo gimana. Nggak bisa cuma pada saat satu kali lo cerita doang. Diagnosa itu kan sebenarnya adalah keilmuan tersendiri kan. Iya, yang mana caranya. orang-orang yang memang mengeluarkan diagnosa itu orang-orang yang pakar pada bidangnya. Iya, sebenarnya. udah belajar belasan tahun kali untuk sampai bisa mendiagnosa. Dan tiba-tiba mereka kalah dengan kuis-kuis gitu. Dengan siapapun yang buat itu ada gila-gilanya juga sih menurut gue. Bahaya banget. Error banget sih, bahaya banget. Dan menurut lo itu juga menyumbang kepada banyaknya yang makin ruwet. Jadi banyak orang jadi makin ruwet ya, karena dia juga diagnosanya salah, ngawur. Iya. Dia juga jadi makin ruwet ke depannya. Iya, jadi dia nggak tahu dia apa, terus dia mikirnya dia borderline lah atau apalah gitu kan. Ini kita ada surat dari penonton, tapi sebelum kita baca surat dari penonton, gue mau nanya juga nih satu hal. Gimana dengan pendapat lo tentang romantisasi mental health? Oke. Lo ngerti gak maksud gue? Konteksnya tuh kayak ketimbang dia seeking help, tapi dia kayak menjadikan itu excuse. Iya, menjadikan itu excuse. Kalau gue pribadi, gue aja berharap buat gue nerima gue punya isu mental health aja itu berat banget. Untuk nerima kayak beberapa titik dalam hidup gue bergantung sama obat itu berat banget untuk bisa berfungsi gitu kan. Terus gue kayak nggak masuk di akal gue aja berharap gue nggak perlu kayak gitu. Nggak masuk di akal gue ada orang yang pengen terlihat keren dengan hal-hal seperti itu. Berarti orang itu butuh identitas kan. Iya, betul. Mungkin dia kekurangan label yang untuk mengidentify dia tuh siapa di dunia ini. Menarik. Ya nggak sih? Bener banget sih. Kenapa nggak mencari identitas dirinya dengan hal-hal yang lebih I am the best content creator misalnya, atau enggak I am the best konten idea dalam tim ini gitu kan, gue paling kreatif. Jadi identitas lo adalah yang kreatif itu kan kan bisa juga gitu. Ya, karena yang gue tangkap ya ini adalah perbedaan sama orang yang bener-bener mengalaminya dan bener-bener struggling dan berusaha keluar dan menjadi empowering, sama orang yang memang pengen terlihat keren. Karena yang gue lihatnya bedanya zaman sekarang ada beberapa orang yang dia terlihat bangga dan terlihat kayak gitu ya. Tapi nggak pernah kok ada yang kayak pede dan bangga gitu ya depan. Ada nggak? Lo pernah ketemu nggak? Ada ya? Ada. Kayak ngerasa keren gitu. Ngerasa keren, dan buat kalian shame on you ya. Shame on you karena ini langsung dari orang yang memang benar-benar struggling dan perlu waktu 4 tahun untuk bisa coping ya. Iya, untuk bisa nerima. Itu baru bisa nerima, belum lagi untuk bisa function. Mengelola diri, mengenal apa nih, ngedetect, oh ini trigger buat gue harus hindari. Nah itu kan butuh waktu lagi tuh. Itu banyak sih perjalanannya dan pembelajarannya. Gokil. Kita ada surat dari di mana suratnya? Agak lama ya. Agak susah. Oke, baik. Nanti gue aja yang bacain, Cak. Nanti mungkin lo akan menanggapi aja. Ini real dari penonton kita kan? Oke. Karena kita biasanya selalu membuka ruang kepada penonton kita untuk curhat apapun. Oke. Solusi belum tentu dikasih. Tapi mungkin harapannya ada tanggapan-tanggapan yang bisa kita kasih tahu ke mereka untuk bisa membuat mereka mungkin atau teman-teman mungkin jadi lebih kuat dalam menjalaninya. Ya kita lihat aja dulu apa masalahnya ya. Oke, ini namanya tentu kita samarkan. Jadi halo Bang Coki dan Kak Caca. Aku mau cerita Bang. Jadi aku bekerja di salah satu startup. Lingkungan kerjanya sih asik, menyenangkan lah.
Tapi karena menyenangkan dan asik itu, teman-teman kantor itu suka bercanda yang berlebihan. It's okay kalau sesekali 2 kali doang. Tapi lama-lama bercandaan itu, kalimatnya itu too much buat aku dan bikin aku jadi sedih sampai menangis. Karena udah gak tahan, aku sempat ke psikolog buat tahu gimana caranya mengubah itu. Aku lebih memilih untuk diam dan gak cerita ke atasan kantor karena menurut aku teman aku ini bisa dibilang punya power gitulah. Banyak yang suka ke dia, suka bikin suasana seru gitu. Sekarang ya aku menjauh Bang dari dia perlahan-lahan karena aku sudah terlalu sedih dengan bercandaan seperti itu. Terima kasih Bang Coki dan Kak Caca atas waktunya. Menarik. Lo pernah nggak? Sama. Itu ya jawabannya gitu aja. Iya benar sih. Benar sih. Di mana-mana logikanya kalau terima kasih ya jawabannya ya sama-sama. Nggak salah. Tapi lo pernah nggak ada di situasi lingkungan yang toksik? Pastilah pernah. Dan lo kalau dari lo sendiri, cara lo keluar dari lingkungan yang toksik itu untuk menyelamatkan diri lo dari pengalaman lo atau dari teman-teman yang lo tahu? Kalau lingkungan kerja sih gue berhenti ngomong sama orang yang bagi gue sumber dari gue ngerasa tersinggung itu. Bagus. Iya, gue berhenti ngomong. Bagus. Terus gue pernah sih, tapi ini sebenarnya ya, ini tuh menariknya adalah gimana kita sebagai orang yang mungkin ini dibully kali ya kayaknya Maybe. Kita tuh mesti tahu gimana untuk stand up buat diri kita sendiri juga gak sih? Ya betul. Ya jadi kayak nge-set boundaries gitu bahwa yang ini too much, lo gak bisa gitu gue, lo gak bisa gituin gue. Kalau gue digituin gue akan speak up gitu, gak akan diem aja. Tapi mungkin di posisi kayak dia juga bingung kan, karena kan orang itu di atas dia posisinya secara ini organisasi mungkin atau apa. Gue pernah di posisi kayak gitu yang gue juga ngerasa orang yang ngebully gue ini lebih dominan dari gue gitu loh, dari lingkungan kerja. Jadi yang gue lakuin waktu itu adalah setiap gue sholat, gue berdoa supaya kerjaan ini cepet kelar. Dan beneran kelar tau gak lo? Gue ngerasa pas kelar gila, Allah ngejawab doa gue beneran gitu. Soalnya gue bingung, jadi kayak gue bingung gimana ngadepinnya gitu. Gue bisa the best yang gue lakuin ngehindarin orang itu dan jangan sering-sering ketemu. Ya betul sih, tapi menurut gue selama kontrolnya masih di kita ya, buat yang ngasih surat ini, selama kontrolnya masih di kita, kalau kita memang bisa menjauh, apa yang kamu lakukan udah betul kok. Kayak menjauh dari situasi yang kita tahu di situ bisa membuat kita tersinggung gitu. Iya sih. Ya menjauh aja, atau mungkin di saat yang tepat bisa disampaikan ke orang-orang tertentu bahwa aku nggak masalah dengan bercanda, tapi kayaknya kalau bercandanya ini agak kelebihan buat aku. Ya karena betul juga yang Caca bilang, gue sepakat. Kalau kita diem pun, kita tidak kasih boundaries ke orang gitu. Jadi orang juga nggak tahu kan. Dan yang disayangkan tuh kadang-kadang leader-leader di perusahaan apa gitu ya. Apalagi dia startup kan ya modelnya. Itu kadang-kadang tuh leadernya ketika ada yang anak staffnya gitu ya, yang ngadu misalnya ke leadernya, gue tuh dibully sama salah satu ini loh. Dia malah di shame gitu loh. Yang ngadu padahal dia pengen minta perlindungan. Gue pernah soalnya ngalamin, gue waktu SD. Ini waktu SD nih gue dibully. Terus gue pernah ngalamin pembulian juga? Pembulian waktu SD. Pembulian yang dipermalukan depan publik gitu, yang kayak buku diary gue dibaca depan satu kelas. Sama satu anak cowok. Ya padahal udah gue robek-robek sama dia ditempel di kayak agak niat. Ada tidak gini ditempel kayak puzzle tau gak lo dibaca. Sumpah gue malu banget. Terus udah gitu guru gue kan tahu ya. Mestinya kan dia kan ngebelain dong anak yang dibully atau dikasih tahu supaya yang ngebully jangan gitu lagi. Tapi guru yang tahu ini malah juga ikutan ngebully gue, ikutan kayak ngomongin ke orang tua yang lain bahwa ya nih dia yang ini agak beda anaknya gitu. Jadi kayak gue makin ngerasa kayak ciut gitu. Jadi justru pihak-pihak yang kita anggap kayak otoritasnya gitu belum kan. Belum tentu bijak juga ya. Itu yang disayangkan banget. Jadi orang kadang-kadang ngerasa kayak gue mau berlindung kemana juga di situasi kayak gini gitu. Benar. Menurut lo itu bisa terjadi karena memang mereka tidak terinformasi dengan baik tentang apa yang harus dilakukan, atau simply ignorance saja menurut lo? Enggak, kayak mereka enggak teredukasi juga deh. Mereka harusnya tuh gini loh, itu tuh bisa nyebabin anak nih trauma sampai gede loh. Dia tuh nggak tahu itu pasti, gue yakin. Ya benar sih. Ya mudah-mudahan kedepannya udah ada perbaikan. Nah, lu sendiri sebagai seorang ibu, lu udah punya anak kan? Apalagi anak lu nanti kan lama-lama kan pasti akan tumbuh besar gitu. Pengalaman lu dan pemahaman lu tentang hal ini tuh membuat lu lebih aware nggak dengan naruh anak lu akan sekolah di mana? Iya pasti. Pastilah, dan itu gue diskusiin sama anak gue, diskusiin sama mantan suami gue, sama istrinya dia. Jadi kita juga ngajarin anak gue, paling pertama banget yang kita lakuin adalah ngebangun
supaya anak gue ini punya mentalitas yang tahu cara set boundaries. Jadi kan kalau misalnya masalah ada yang ngebully, ada yang iseng itu kan di luar kendali orang tua karena kan terjadinya pas kita lagi nggak di sana kan. Nah gimana nih anak kita nanggepin orang-orang yang ngebully dia supaya kadang-kadang orang itu ngebully kalau dia ngelihat korbannya itu makan hati, maksudnya kayak baper. Puas malah. Dia malah makin ngebully terus. Tapi kalau dilihat kayak nggak ngaruh nih, gue ngebully dia tetap aja kayak dia cuek aja, happy aja, bakal berhenti. Nah gimana caranya ngajarin anak gue supaya bisa punya mentalitas yang bisa speak up gitu loh. Walaupun gak harus ngelawan, gak harus kasar, gak harus agresif. Dengan cara yang elegan lah ya. Iya. Itu sih yang paling penting tapi lingkungannya kayak gimana pun. Tapi Cak, lo tau gak lo visioner? Karena pada saat TikTok tuh belum ada, lo udah ber-TikTok duluan. Iya kan lo nyanyi lip sync. Lo ingat gak sih? Lo ingat gak sih masanya waktu itu? Nah oke. Itu seru abis sih. Lo nyanyi lip sync, nyanyi sambil joget di depan kamera. Nah pertanyaan gue, terserah mau dijawab atau tidak ya. Nanti kalau misalnya gak dijawab kita tinggal edit. Pertanyaan gue adalah, saat lo nyanyi sambil lip sync di depan kamera itu, pertanyaan gue yang pertama, itu dalam masa 4 tahun koping itu ya? Itu gue sebelum... Atau memang itu just for having fun aja? Iya, yang gue rasain pas gue nyanyi itu kan lagu Spice Girls yang swing it, shake it, gitu, move it, make it, who do you think you are, yang itu kan. Itu, ya. Jadi lo bayangin nih, gue lagi kayak seru, gue tuh emang dari kecil emang hobinya tuh nyanyi, loncat-loncat di atas kasur. Dari gue SD kelas 1 juga gitu kalau ke rumah tetangga. Sampai tetangga gue ketularan ikutan gue. Oh wow. Dan itu seru banget rasanya. Terus udah gitu gue cobalah gue ngeliat kan ada laptop nih, gue ada webcamnya nih gitu kan. Gue bisa lo ngerekam diri gue, coba gue liat diri gue kalau lagi kayak gila-gilaan kayak gini kayak gimana sih, kayak seseru apa gitu. Terus gue nyanyi lah lagu Spice Girls. Terus di tengah-tengah itu kan gue kan ada ngomong-ngomong yang buat teman-teman SD gue gitu kan. Nah itu tuh pas ada part yang Spice Girls-nya lagi nggak nyanyi, musik doang, interlude. Terus gue ngebayangin kalau gue nih Missy Elliott yang rapper lagi nyanyi featuring Spice Girls dan itu orangnya gue bakal ngomong apa ya di momen ini? Di yang musik doang gue bilang aja buat teman-teman SD gue yang ngebully gue makan nih kan, who do you think you are, matching. Iya benar-benar. Ya udah gue nyambungin lah, jadinya kayak itu origin story-nya. Iya, gue nggak nyangka pas gue kan gue post upload dan gue kayak nemu gue kan anaknya suka ngulik-ngulik teknologi gitu, ngulik aja gitu. Gue tuh baru tahu waktu itu kalau di YouTube tuh siapa aja bisa bikin account. Yang ternyata nggak semua orang tahu. Jadi orang tuh bingung kok Caca punya YouTube terus bisa ngupload video gitu pada saat itu. Gue upload lah, ternyata kayak gue kaget banget reaksi orang tuh bingung yang kayak sumpah bingung banget yang kayak sampai gue Google Marshanda terus gitu yang suggestion keduanya Marshanda gila. What the hell man? Gue happy banget ngelakuin ini, kok dianggapnya wah lo semua gak ngerasain happiness ini berarti. Sumpah gue mikir gitu. Oh thank you Marshanda, sekarang kita tahu sejarah dan apa yang sebenarnya terjadi di balik video ikonik itu. Ternyata itu memang lu simply lagi pengen having fun aja kan. Dan pengen mengekspresiin keseruan aja. Gimana pendapat lo sekarang tentang banyak banget cewek-cewek yang mengafiliasikan dirinya dengan cewek-cewek problematik atau istilah tongkrongannya cegil, lo tau gak sih? Iya, cegil tuh cewek gila ya? Iya katanya, kan katanya lo juga sempet dulu waktu lo lagi rame-rame itu katanya lo duta cegil, lo tau? Kata siapa sih? Ada, itu komen dari lembaga apa ini yang bilang? Tapi lo setuju gak? Oke, gue mau nanya pendapat lo. Lo setuju gak kalau cewek-cewek problematik atau cegil ini akan playlistnya ketebak? Playlist lagu? Iya. Wow. Kalau banyak Gen Z sekarang atau anak-anak zaman sekarang, nggak cuma Gen Z, banyak orang-orang zaman sekarang yang mengatakan cegil itu terafiliasi dengan lagu-lagunya Taylor Swift. Bohong lo. Lo ngerjain gua kan. Bener nggak? Lah, lo menikmati Taylor Swift nggak? Iya. Masa? Enggak, tapi gini deh. Kita nggak ngomongin elunya. Kita bedah aja lagu-lagunya Taylor. Oke. Itu kan semua lagu-lagunya kan sebenarnya ya enak-enak, udahlah. Kita nggak usah debat. Itu tuh kayak guilt trip gue gitu loh. Karena gue tahu kalau orang tahu gue suka Taylor Swift pasti diledekin. Gue sebel. Jadinya gue kadang-kadang kalau baru kenal sama orang gue nggak ngaku gue dengerin Taylor Swift. Iya sih, memang benar. Coba deh lo bedah lagunya dia yang Blank Space. Oh iya itu gue oke. Iya, itu kan sudah jelas pasti Bad Blood. Itu kan sudah jelas dramatis, problematik. Problematik. Ya
Itu kan cuma seni ya, jadi kita menikmati aja. Oke, kalau gitu ini ada pertanyaan terakhir yang selalu kita tanya ke semua tamu yang datang ke podcast ini. Oke. Jadi ada 2. Pertanyaan yang pertama, kalau misalnya lo dikasih kesempatan untuk melakukan apapun tanpa kena konsekuensi. Oke. Ya, mau itu lo mau itu yang melanggar hukum atau yang tidak melanggar hukum, pokoknya lo melakukan apapun tanpa kena konsekuensi. Bener ya? Benar, lo mau ngelakuin apa? Iya lagi. Lo ngelakuin apa? Gue bakal naik jet ski, ngebut kenceng banget dan gak berhenti-berhenti. Dan sambil denger Taylor Swift. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan lagi buat Marsyanda. Marsyanda, terima kasih banyak waktunya, sangat menyenangkan. Jadi banyak banget teman-teman ya dari kita ngobrol sama Marsyanda, hal-hal yang sebenarnya itu semua hanya seuzon Anda. Itu hanya seuzon Anda. Aslinya memang ya dia biasa-biasa aja. Sure, dia ada waktu, ada masanya di mana dia struggling, tapi kebanyakan yang viral itu adalah seuzonnya kita kepada orang. Jadi menurut gua kalau ada hal yang bisa kita pelajari dari sini ya banyak-banyak berburuk sangka lah. Banyak-banyak berburuk sangka. Banyak-banyak berbaik sangka maksud saya. Karena kita nggak pernah tahu apa namanya buruk sangka kita itu bisa membawa dampak seperti apa kepada orang yang kita kasih buruk sangka. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya? Itu temannya Lita Cegil ya? Udah enggak, udah klarifikasi ya.